Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andre Studio. Kali ini kita akan bahas persyaratan dan bagaimana tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, sebelumnya intro dulu. Baik, kita langsung saja. Ini saya mau coba membahas persyaratan dan tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 berdasarkan Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru nomor 0248-GT.00.03 pada tanggal 4 Februari 2022. Jadi ini sekedar saya mau membahas ya. Ini adalah persyaratan seleksi administrasi. Jadi sebelum Bapak Ibu mengikuti seleksi administrasi, ini adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Yang pertama, guru di lingkungan Kemendikbud ya, atau yang belum pernah mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Sudah pasti ya, sudah paham. Jadi berarti kalau Bapak Ibu dari negeri dan swasta belum masuk Dapodik itu nggak bisa. Jadi syaratnya harus masuk Dapodik. Terus yang ketiga itu memiliki NUPTK. Sudah jelas dong. Terus yang keempat itu telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Berarti kalau TMT Bapak Ibu misal ya, TMT Bapak Ibu misal 3 Januari 2019 itu nggak masuk karena batasnya itu telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Paham ya maksud saya? Oke, kita lanjut. Yang kelima itu ada memiliki kualifikasi akademik S1. Kalau misal punya D2, D3 berarti nggak bisa ya. S1 yang linier dengan nanti pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Sudah paham? Pasti dong sudah paham. Oke, kita lanjut. Yang ke berapa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang ke-6, yaitu aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Nah, nanti ini dibuktikan dengan adanya SK pengangkatan 2020, 2021, 21, 22 yang diupload nanti, sama SK pembagian tugas mengajar. Kemudian berusia setinggi-tingginya 58 tahun ya, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Sudah jelas dong. Oke. Lalu ada sehat jasmani dan rohani, terus bebas narkotika, psikotropika, zat adiktif atau nafsia, dan berkelakuan baik. Nah, ini adalah persyaratan seleksi administrasi sebelum Bapak Ibu masuk ke seleksi administrasi. Kita langsung ke persyaratan administrasi ya. Persyaratan administrasi ini adalah berkas yang harus Bapak Ibu upload. Di antaranya yaitu SK ijazah S1, hasil pindai, hasil scan ijazah S1, boleh yang asli, juga boleh yang fotokopi legalisir oleh perguruan tinggi. Nah, sama dengan ketika kita mengikuti CP3K atau CPNS, kita upload ijazah S1 yang asli. Tapi kalaupun tidak ada, silahkan upload yang fotokopi tapi dilegalisir oleh perguruan tingginya. Nah, lalu bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri, melampirkan surat penyetaraan dari Dikti. Kemudian yang kedua itu hasil scan SK pengangkatan pertama sebagai guru. Ingat ya teman-teman semua, SK pengangkatan pertama sebagai guru, karena kita tahu banyak ijazahnya dari PGSD atau apa, tapi dia kerja sebagai TU lah,
sebagai guru BP, guru BK. Nah, itu ada ya. Jadi kalau misal SK awalnya itu harus sebagai guru. Boleh yang asli, boleh fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota. Nah, di sini saya mau coba memahami dulu kenapa ada provinsi, kabupaten, kota. Karena untuk guru jenjang SMA, SMK itu mereka langsung ke provinsi ini biasanya. Jadi dilegalisirnya oleh Dinas Pendidikan provinsi. Beda dengan guru SD atau SMP, dia dilegalisir berarti oleh Dinas Pendidikan kabupaten. Ya, paham ya? Lanjut. Persyaratan administrasinya yang ketiga itu SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS yang asli atau fotokopi yang dilegalisir. Legalisir oleh siapa? Kita coba tarik ke sini. Oleh Dinas Pendidikan Prop kota ataupun BKD. Ini untuk PNS ya. Sama kalau misalnya yang SMA SMK berarti provinsi legalisirnya. Dan ini atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020-21 dan 21-22. Nah, untuk guru non PNS boleh asli, juga boleh fotokopi yang dilegalisir. Oleh siapa dilegalisirnya? Kita tarik lagi ya. Oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, Kota, BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri ya, di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Nah, untuk guru swasta kita tarik ketua yayasan, yaitu untuk guru swasta yang dilegalisir oleh ketua yayasan. Itu maksudnya guru tetap yayasan ya. Nah, itu ya, paham ya sampai sini. Lanjut. Di hasil pindah scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir ya, yaitu 2020-21 dan 21-22. Ingat ya, SK pembagian tugas mengajar yang di scan boleh asli, boleh fotokopi legalisir oleh kepala sekolah. Jadi SK pembagian tugas mengajar 2 tahun ini berarti 2021 dan 2122. Paham ya? Lanjut yang terakhir, hasil pindah fakta integritas ya, yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Formatnya terlampir nanti ada di aplikasi SIM PKB. Nanti setelah ini dijelaskan ya. Oke, sampai di sini persyaratan administrasinya. Semoga Bapak Ibu paham. Kita lanjut lagi berkas yang wajib kita scan. Yang pertama adalah kita lihat di sini. Yang pertama itu SK pengangkatan pertama atau SK awal. Ingat, SK awal. Yang kedua, SK pengangkatan tahun ajaran 2021 dan 2122, 2 tahun terakhir. Yang ketiga, SK pembagian tugas mengajar dari tahun 2021 dan 2122, 2 tahun terakhir juga. Lalu di sini ada surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Surat izin apa ini? Surat izin untuk kita mengikuti kegiatan atau program PPG. Nah, nanti ada lampirannya di aplikasi SIM PKB. Yang kelima yaitu fakta integritas. Ini juga bisa diunduh atau di-download di aplikasi SIM PKB. Nah, itu 5 berkas yang wajib kita siapkan kalau kita mau mengikuti program PPG tahun 2022 ini. Nah, ini kita masuk ke tata cara pendaftaran nih ya. Ini alamatnya itu pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id. Sebetulnya ada banyak sih alamatnya, cuman ini juga sebagai
untuk ketika mau mendaftar ini linknya gitu loh. Silahkan masukkan linknya. Nah ini tampilan awalnya ini ketika kita mau masuk ke pendaftaran PPG, silahkan dimasukkan alamat akunnya ini menggunakan akun SIM PKB yang memang kita sudah terdaftar. Ya, ingat ya, akun SIM PKB. Lalu tinggal diklik masuk. Nanti kalau misal teman-teman lupa, silahkan tanyakan ke ketua komunitasnya, lupa password. Nah silahkan masuk. Nah ini kalau ketika kita sudah login, ya tampilannya seperti ini. Ya, di mana di sini ada proses kepesertaan. Mungkin teman-teman atau bapak ibu belum checklist ya, belum centang. Ya, jadi nanti ada seleksi akademik, administrasi, konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, dan lapor diri. Nah ini ketika kita masuk ke biodata diri, kita muncul seperti ini, ada notifikasi ajuan data Anda telah disetujui. Ya, berarti ajuan kita berkas disetujui. Di sini juga ada status biodata diri, latar belakang pendidikan, bidang studi PPG, dan berkas pendukung. Kita coba scroll ke bawah. Di sini ada latar belakang pendidikan. Nah, di sini perguruan tinggi kita nanti ada di sini, program studinya, kualifikasinya, dan tahun lulus. Jadi untuk latar belakang pendidikan ini kita harus dicek terlebih dahulu apakah sama dengan ijazah kita gitu loh. Nah nanti dapat diunduh atau diupload di lihat berkas. Di scroll ke bawah ada bidang studi PPG. Nanti muncul di sini bidang studi PPG kita. Kalau misal guru kelas SD muncul guru kelas SD. Kalau misal guru PJKR muncul guru PJKR ya. Jadi harus dilinearkan, dicek terlebih dahulu. Nah di berkas pendukung ini kita akan mengupload pindaian SK pengangkatan pertama ya, SK awal, SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir ya. Lalu ada lagi SK pengangkatan 2 tahun terakhir ya. Kalau kita ini yang 2021-2122. Terus ada pindaian SK pembagian tugas mengajar. Terus ada lagi pindaian surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Nah, dapat diunduh di sini, di-download di sini untuk template-nya atau formatnya. Lalu untuk fakta integritas juga sama. Untuk fakta integritas itu bisa di-download di sini juga. Ya, untuk template atau formatnya. Nah, ketika kita sudah mengerjakan dan selesai, ini adalah 3 kategori hasil perpal oleh LPMP. Di antaranya 1 disetujui nih, kalau ada notif disetujui nih ya. Kalau ada notif disetujui seperti ini, berarti berkas memenuhi syarat ya, dan bidang studi PPG yang dipilih linier. Jadi bidang studi PPG sama ijazah kita itu linier ya, dengan program studi atau jurusan pada ijazah, berarti disetujui. Lalu ada ditolak permanen ya. Jadi jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah S1 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Kalau ada muncul tolak permanen, sudah tidak bisa diperbaikan. Contohnya, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linier dengan program studi PPG yang ada. Berarti jauh ya. Kalau sarjana hukum kan bukan pendidikan, berarti itu ditolak secara permanen. Ada juga ditolak tapi perbaikan. Kenapa ditolak perbaikan? Karena berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linier dengan ijazah. Tetapi ingat, dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh nih, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris
memilih program studi PPG guru kelas SD. Nah ini kan nggak linear nih. Nah itu boleh diperbaiki, silahkan diperbaiki ya. Jadi guru tersebut kalau ingin mengikuti PPG ya maka harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris atau bidang studi PPG-nya menjadi bahasa Inggris. Nah itu tolak perbaikan. Jadi teman-teman hati-hati ya untuk upload ijazah dan memilih bidang studi PPG. Dan ini saya ingatkan kembali, di jadwal pendaftaran dan seleksi administrasi itu ada pengumuman pendaftaran, pendaftaran dan pengiriman berkas, perbaikan berkas, perpal oleh petugas, dan pengumuman hasil seleksi administrasi atau pendaftaran. Jadi silakan diingatkan, screenshot, manfaatkan waktunya, dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton, sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan jangan lupa komen, like, dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.